Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahyu selaku dosen ekonomi moneter serta teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang membahas tentang kebijakan moneter antar negara Turki dan Indonesia beserta perbandingannya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Aksel Arisa Saputra dengan NIM akhir 111. Saya Fadil Hanifah dengan nikmat 100. Dengan saya Jihanatul Qadar dengan NIM akhir 105. Saya Citra Mawarti dengan NIM akhir 086. Untuk materi yang pertama dibahas itu ada pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri. Untuk kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang untuk tujuan tertentu, bertujuan untuk menahan dan mencegah inflasi serta menstabilkan negara Indonesia dan juga mensejahterakan pekerja. Kebijakan moneter juga mengeset standar bunga pinjaman dan juga menjadi kapitalisasi untuk bank dan juga bisa dikatakan sebagai peminjam usaha terakhir. Pada hakikatnya, kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan internal dan juga keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal bisa dilihat dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan juga stabilitas harga uang yang beredar dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Indonesia. Untuk bagian selanjutnya itu mengenai kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank utama di Indonesia membuat dan menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau disingkat dengan ITF. Adanya kerangka ini menjadikan Bank Indonesia lebih terarah menuju targetnya. ITF ditandai dengan pengumuman kepada publik dan target inflasi yang akan dicapai untuk tahun mendatang yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena inflasi yang rendah, terutama stabil, adalah tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Sebelumnya, BI ini menggunakan kebijakan moneter dengan menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter tersebut. Kebijakan moneter ini ditandai dengan akuntabilitas kebijakan kepada publik dan juga transparansi. Berdasarkan operasionalnya, kebijakan moneter ini dilihat dari penetapan suku bunga kebijakan yang menjadi harapan akan mempengaruhi suku bunga pasar, suku bunga deposito, dan juga suku bunga kredit perbankan. Karena dari semua suku bunga ini maka akan berakhir dengan hasil akhir dan juga inflasi. Dapat disimpulkan dari semua tujuannya untuk sebuah definisi dan definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dan juga kisaran yang diinginkan. Cara mencapai target inflasi yang diinginkan adalah dengan cara melalui penyesuaian berkala pada bank sentral, khususnya suku bunga target. Tingkat suku bunga dilihat dari tingkat angka antar bank, di mana bank akan meminjamkan semalam untuk keperluan kas. Target suku bunga dipertahankan menggunakan pasar terbuka menurut jangka waktu tertentu. Cara mempertahankan konstan suku bunga pun memiliki durasi bervariasi antara bulan dan tahun. Biasanya target suku bunga akan ditinjau tiap bulan ataupun kuartal. Perubahan suku bunga ini dibuat untuk tanggapan berbagai indikator pasar dalam upaya memperkirakan tren ekonomi agar pasar tetap pada jalurnya dan mencapai inflasi yang ditetapkan. Berlanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu peran Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter, di mana tujuan Bank Indonesia tentu saja untuk menjaga dan mengawasi keuangan agar tetap stabil dan tetap pada porosnya dengan mencapai target dan tujuan tepat sasaran. Bagaimana kita bisa melihat hal itu? Kita bisa melihat pada inflasi yang sedang terjadi akankah meningkat atau tetap stabil. Inflasi yang stabil terjadi dikarenakan harga barang dan jasa yang juga stabil. Untuk mencapai tujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, jadi pada tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan cara menjadikan inflasi sebagai sasaran utama dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Alasan Bank Indonesia melakukan ini untuk mengurangi volatilitas nilai tukar uang yang berlebihan, bukan dengan mengarahkan nilai tukar keuangan pada level tertentu. Dalam melaksanakan ini,
semua bank Indonesia memiliki wewenang melalui kebijakan moneter dengan melalui penetapan sasaran-sasaran moneter yang pasti memiliki tujuan menjaga laju inflasi yang ditetapkan langsung oleh pemerintah. Secara langsung, pengendalian sasaran kebijakan moneter tersebut dilihat dengan menggunakan beberapa instrumen, di antaranya adalah operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, penetapan cadangan wajib, dan juga kebijakan moral. Kita berlanjut di mana kita akan membahas tentang negara Turki, yang mana kita akan memulai dengan mata uang Turki, di mana mata uang nilai lira Turki ini anjlok parah melawan dolar Amerika Serikat. Mengutip dari Reuters, mata uang negeri kebab sepanjang tahun 2002 ini sudah melemah sebanyak 25,7%. Nilai tukar lira terhadap dolar Amerika Serikat terjun bebas tahun ini setelah terus-menerus melemah sejak tahun 2013. Sepanjang tahun 2002 ini saja sudah melemah hampir 40%, dari kisaran 13 lira pada awal tahun menjadi 18,6 pada hari ini. Kita berlanjut kepada, di samping ada grafik nilai mata uang Turki terhadap dolar Amerika Serikat, yaitu pada hari ini sebesar 18,590. Berlanjut, di sini merupakan data dari Turki, indikator ekonomi Turki, yang itu ada suku bunga, ada tingkat suku bunga antar bank, uang beredar, terus ada neraca bank, ada cadangan devisa, ada pinjaman kepada sektor swasta, ada bunga deposito, ada rasio persediaan tunai, ada neraca bank sentral, ada investasi saham luar negeri, ada tingkat bunga pinjaman, serta utang swasta untuk PDB. Berlanjut, ini merupakan data dari nilai tukar uang lira. Yang pertama ini ada dari data nilai tukar lira terhadap dolar Amerika, yaitu 0,054 untuk 1 liranya. Dan di sampingnya ini adalah nilai tukar 1 lira terhadap rupiah, yaitu 1 lira seharga 8,36,87 rupiah. Setelah membahas mata uang Turki, selanjutnya ini kita membahas mengenai inflasi yang ada di Turki. Inflasi tahunan Turki ini melampaui 83% pada Oktober 2022, di mana level tertinggi dalam 24 tahun terakhir, seiring meroketnya harga makanan dan biaya transportasi. Padahal untuk sebagian besar tahun, Turki telah tahan terhadap inflasi tercepat dalam lebih dari 2 dekade. Namun saat ini, ekonomi Turki mulai merasakan dampak besar dari lonjakan inflasi. Tingginya harga minyak mentah dan energi lainnya menjadi salah satu penyumbang inflasi ini. Selain itu, ada juga harga pangan yang cukup signifikan. Selain harga energi, jebloknya nilai tukar lira semakin mengakselerasi inflasi di Turki. Sepanjang tahun ini, lira merosot lebih dari 20% melawan dolar Amerika Serikat dan juga menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di dunia. Jika melihat ke belakang, jebloknya nilai tukar lira tidak lepas dari sikap Presiden Erdogan yang tidak suka dengan tingkat suku bunga tinggi. Saat inflasi meninggi, Bank Sentral umumnya menaikkan suku bunga untuk meredamnya. Namun berbeda dengan Bank Sentral Turki yang mana malah memangkas tingkat suku bunga tersebut, yang hasilnya inflasi lebih tinggi dari tingkat suku bunga. Kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan peminjaman murah inilah akhirnya yang menimbulkan nilai tukar lira dan stabilitas harga yang akhirnya memicu inflasi. Inflasi meningkat pada bulan September, di mana kenaikan biaya utilitas dan asuransi serta biaya terkait sekolah. Pemerintah menaikkan proyeksi inflasi menjadi 65% pada tahun 2022 dari sebelumnya 9,8%. Untuk tahun 2003, Turki memperkirakan inflasi melambat menjadi 25%. Suku bunga rendah ini menurut Erdogan lebih menguntungkan dunia bisnis karena banyak yang meminjamkan uang ke bank dan juga ramai pula yang mengembangkan bisnis tersebut. Dampak dari itu, inflasi meningkat sebab berbagai macam keperluan dibeli. Dampaknya ekonomi berputar kencang. Namun keuntungannya bisnis berputar dan tidak ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Erdogan, yang awam dalam masalah keuangan, keuntungan suku bunga rendah jauh lebih menolong ketimbang suku bunga tinggi. Kita lanjut, yaitu penyebab nilai tukar lira turun. Yang pertama itu adalah Bank Sentral Turki yang tidak independen, di mana kebijakan Bank Sentral Turki untuk
Tidak menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi membawa dampak buruk terhadap nilai tukar lira. Bank Sentral Turki tidak menaikkan suku bunga atas perintah presidennya, tetapi alasan kebijakan tersebut masih dipertanyakan oleh sebagian pengamat ekonomi. Kebijakan tersebut membuat para investor melihat Bank Sentral Turki terlihat tidak independen dan tak mampu melakukan perbaikan situasi ekonomi negaranya. Sentimen negara ini menjadi salah satu alasan investor menarik uangnya dari Turki. Yang kedua itu ada sanksi Amerika Serikat pada Turki terkait kasus penahanan pastornya, di mana keputusan Turki untuk menahan seorang pastor Amerika Serikat memperkeruh suasana antara dua negara tersebut dan berdampak pada nilai tukar lira. Sanksi yang diberlakukan berupa kenaikan tarif impor bersih dan aluminium yang berasal dari Turki. Yang ketiga itu ada kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, yang mana kenaikan nilai suku bunga Bank Amerika Serikat memperburuk nilai tukar lira. Kebijakan ini cukup berdampak pada Turki karena perdagangan Turki yang mengandalkan mata uang dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penyebab nilai tukar lira turun, kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi. Meskipun diterpa inflasi yang tinggi, ekonomi Turki masih tumbuh positif dibanding perkiraan dari konsensus ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan kenaikan 7,4%. Berdasarkan data Trading Economics yang diunduh pada tanggal 30 Oktober 2022, pertumbuhan PDB Turki pada Juli tahun 2022 sebesar 7,6%, bahkan pertumbuhan PDB triwulan pun meningkat menjadi 2,1% secara musiman dan mingguan. Lebih cepat dari perkiraan dalam survei analis lainnya, meskipun capaian Juli 2022 dibanding periode yang sama turun sekitar 65%. Selanjutnya, faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Turki ialah meningkatnya permintaan domestik atau konsumsi rumah tangga naik 2,25% year on year. Kedua, meningkatnya pengangguran Turki turun menjadi 9,6% pada Agustus tahun 2022. Pemerintah Turki mengumumkan kenaikan upah minimum sementara hampir 30% pada Juli tahun 2022 untuk mengatasi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang melawan inflasi. Model ekonomi yang digunakan Presiden Turki ialah memprioritaskan ekspor, manufaktur, dan lapangan kerja dengan mengorbankan stabilitas harga dan mata uang. Presiden Turki ini bersandar pada ketahanan rumah tangga dan bisnis dalam menghadapi pertumbuhan harga tahunan yang kemungkinan akan mencapai puncaknya melewati 80% dengan lira pada rekor terendah. Menurut Gubernur Bank Sentral, yaitu Sahap Kavcioglu, juga telah menghadiri dari pengetatan moneter sejak memangkas suku bunga sebesar 500 basis poin akhir tahun lalu. Pemotongan suku bunga bulan ini membawa suku bunga real Turki menjadi hampir 67% di bawah 0 ketika disesuaikan dengan inflasi tingkat kebijakan paling negatif di dunia. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Turki sendiri itu memiliki 3 masalah terbesar, yaitu yang pertama ada inflasi, kedua ada hutang, dan ketiga depresiasi mata uang. Mungkin tadi sudah dijelaskan dengan teman-teman saya yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Inflasi Turki sendiri itu berada di angka 78,62%. Kemudian ada depresiasi lira atau penurunan lira sebesar minus 30,65% dilihat dari dolar US. Kemudian pertumbuhan ekonominya yang berada di angka 7,3%, rasio utang terhadap PDB sebesar 42%, kemudian suku bunga acuannya yang berada di angka 14%. Data ini diambil dari per bulan Maret yang dihitung secara year on year. Nah, dalam hal ini itu Turki merupakan salah satu negara di kawasan Eropa yang paling terdampak dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Karena Turki sendiri itu sangat bergantung pada impor pangan serta energi terhadap kedua negara tersebut. Karena yang kita ketahui juga kedua negara tersebut itu selama perang terjadi membatasi kegiatan ekspor impornya. Turki juga menjadi salah satu negara yang terancam bangkrut karena inflasinya yang sangat tinggi dan depresiasi atau melemahnya mata uang lira tersebut. Yang kita lihat pada bulan Juni Turki mengalami inflasi di angka 78% yang dihitung juga secara year on year, sehingga mengindikasi harga komoditasnya yang sangat tinggi di tahun ini.
Kemudian mata uang Turki yang melemah terhadap dolar Amerika sebesar 30,65% yang menyebabkan biaya impornya itu semakin mahal. Kemudian hutang Turki yang mencapai 193 miliar US terhadap PDB atau sekitar 42%. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut sebenarnya itu salah satu faktornya itu disebabkan karena kebijakan dari presidennya sendiri, yaitu Erdogan, yang kita ketahui investor serta bank sentral yang seharusnya itu bisa menjaga angka inflasi terhadap terkendalinya negara tersebut, namun di Turki ini berbeda. Kekuasaannya itu dipegang kendali oleh presidennya sendiri, yaitu Erdogan, serta menyingkirkan para pihak bank sentral negaranya apabila tidak mengikuti perintah dari presiden tersebut. Nah, pada tahun 2003 itu strategi Erdogan ini memang berhasil dilakukan untuk proyek infrastruktur yang mahal serta merayu investor asing dan mendorong bisnis negaranya sehingga ekonomi Turki mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan Erdogan ini malah menjadi eh, menjadi sasaran menjadi yang menyebabkan ekonomi itu tidak berkembang berkelanjutan sehingga semakin tidak stabil. Nah, Erdogan itu selalu mendukung pinjaman murah saat inflasi meningkat saat ini dan mata uangnya yang menurun. Erdogan juga tetap kekeh dengan kebijakannya bahwa suku bunga yang tinggi itu menyebabkan inflasi, sedangkan dengan cara menaikkan suku bunga, inflasi itu dapat diturunkan secara perlahan. Nah, hal ini juga yang mendorong orang itu untuk meminjam dan membelanjakan lebih banyak barang sehingga cenderung menaikkan harga. Hal ini juga yang menyebabkan ekonomi Turki itu makin terombang-ambing, kemudian ditambah juga dengan ketegangan politik yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Jihan antara Turki dan Amerika Serikat yang menyebabkan nilai lira itu semakin jatuh. Di sini bank sentral itu seharusnya memperketat kebijakan fiskalnya, kemudian menaikkan suku bunga untuk meredakan inflasi yang melonjak. Hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bank sentral dunia. Namun bank sentral Turki itu gagal melakukan hal tersebut karena terikat dengan kebijakan oleh presidennya yaitu Erdogan yang kekeh dengan prinsipnya bahwa inflasi itu hasil suku bunga yang tinggi sehingga ia selalu memangkas suku bunga di negaranya. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan Turki dengan Indonesia. Nah, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Margo Yuwono itu mengatakan meskipun inflasi Indonesia mencapai rekor tertinggi dalam 6 tahun lebih, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan negara G20 lainnya. Inflasi Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara G20 lainnya, yang diucapkan oleh Margo Yuwono dalam konferensi pers. Margo menambahkan inflasi Indonesia dan negara G20 melonjak tajam setelah perang Rusia-Ukraina melambungkan harga komoditas pangan dan energi. Inflasi tahunan Italia pada Juli tahun ini menembus 7,9%, sementara Jerman 7,5% dan Prancis 6,1%. Median laju inflasi negara G20 pada Juni 2022 ada di angka 7,79%, sementara itu inflasi Indonesia pada bulan tersebut mencapai 4,35%. Nah, tren inflasi negara G20 juga memiliki perbedaan yang cukup besar. Anggota G20 dari kawasan Asia cenderung mencatatkan inflasi yang rendah. Sebaliknya, lonjakan signifikan itu terjadi pada anggota G20 di kawasan Eropa dan Amerika. Inflasi Arab Saudi pada Juni hanya mencapai 2,3%, sementara Jepang 2,4%, Cina 2,5%, dan Indonesia 4,35%. Inflasi tinggi hanya terjadi di Korea Selatan dan India yaitu sebesar 6% dan 7,01%. Selanjutnya kita akan membahas dampak perekonomian Turki terhadap Indonesia. Menurut Ma'aruf, efek inflasi Turki tersebut tidak akan terlalu signifikan karena neraca dagang Indonesia dan Turki juga masih terbatas. Namun, dampak tersebut akan lebih terasa jika terjadi gejolak pangan dunia. Beberapa produk unggulan Turki memang tidak bisa disubstitusi dari negara lain, salah satunya produk tekstil berupa karpet dengan motif Turki. Tetapi produk karpet dengan motif lain
yaitu Cina sudah biasa memproduksi itu, dan itu bukan kebutuhan pokok di Indonesia. Sebut maaf. Selanjutnya, solusi Turki dalam mengendalikan inflasi. Sebelum tahun 2021 berakhir, Presiden Erdogan mengumumkan beberapa kebijakan yang akan meringankan beban lira Turki. Kebijakan itu ialah warga Turki tidak perlu mengkonversi lira menjadi mata uang asing selama lira crash, termasuk memberikan jaminan deposito. Kebijakan pemerintah Turki untuk mengendalikan inflasi yaitu yang pertama, mendukung sektor bisnis untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, perusahaan dilarang mengambil keuntungan dengan situasi tersebut yang akan berdampak negatif ke depannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.